Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, senang dapat berjumpa kembali di dalam kesempatan waktu ini. Nah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga kita boleh mengalami pembaharuan senantiasa di dalam Tuhan, dan kita semakin mengenal jalan Tuhan, sehingga kita dapat hidup mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam semua kebenarannya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu kebodohan menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, ya. Dan kita mau belajar untuk tidak tetap tinggal di dalam kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan itu akan menghambat semua kemajuan rohani dan menghambat semua pertumbuhan kita di dalam banyak bidang. Nah, pada kesempatan kali ini pun saya akan menyampaikan satu hal lagi yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam kerohanian khususnya, dan bahkan juga dapat menjadi penghambat atau sumber kerusakan ataupun kehancuran di dalam kehidupan kita. Ya, dosa apa itu ataupun sifat apa itu yang dapat menghambat kemajuan rohani dan bahkan menjadi sumber kerusakan dan kehancuran dalam hidup kita, bahkan hidup orang lain, yaitu dosa kesombongan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu dosa kesombongan atau tinggi hati di dalam Alkitab. Ya, kesombongan adalah dosa sebenarnya kalau kita pikir-pikir dosa yang murah meriah. Ya, kenapa saya katakan murah meriah? Karena setelah saya pikir-pikir, kesombongan itu nggak perlu pakai modal. Ya, lain halnya dengan dosa perzinahan, ya, ataupun dosa berjudi. Kalau berzinah tadi, ya mungkin minimal kita harus ganteng, harus cantik, ada modalnya gitu ya. Ataupun harus kaya. Contoh perjudian, dosa berjudi, ya butuh modal untuk berjudinya gitu ya. Tapi kalau sombong ini enggak, ya. Nah, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan mengenai dosa kesombongan atau tinggi hati. Kita sama-sama buka dari Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, sekali lagi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, sangat mudah untuk dihafal bahkan ya. Saya katakan bahwa Alkitab tidak akan pernah salah dan tidak akan meleset ketika menyatakan bahwa tinggi hati atau kesombongan mendahului kehancuran. Kenapa? Ya, kita bisa lihat bahwa itu akan terjadi, bahwa tinggi hati, upah dari akibat kita tinggi hati, yaitu kehancuran. Bahkan iblis tidak perlu bersusah-susah lagi untuk serang hidup seorang Kristen ketika seorang Kristen tersebut, atau kita, atau siapapun juga, itu sudah ada pada posisi yang sombong atau tinggi hati. Karena tinggal menunggu waktu saja, kehancuran itu akan datang, akan menghampiri, dan itu pasti terjadi. Nah, tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, artinya kita bisa saja ada dalam kondisi yang sulit, kita bisa saja punya pergumulan yang berat, kita ada dalam kondisi yang tidak baik, tetapi dengan menjaga hati, dengan tetap kerendahan hati, maka kita tahu bahwa Tuhan tetap akan memberikan kehormatan di dalam hidup kita. Nah, kita akan coba belajar dari satu tokoh yang bernama Raja Uzia. Kita bisa lihat itu di kitab 2 Tawarik, ya. Di kitab 2 Tawarik 26, ya, kita akan belajar dari Raja Uzia apa yang terjadi di dalam hidupnya ketika dia mulai berpaling dan mulai tinggi hati. Raja Uzia adalah seorang raja yang diangkat di pemerintahan atau kerajaan Yehuda dalam usianya masih sangat muda sekali, yaitu 16 tahun. Nah, meskipun dia usianya 16 tahun, Raja Uzia
pada awalnya adalah seorang yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan dia mengerjakan apa yang berkenan di mata Tuhan dan dia hidup dengan tidak sembarangan, ya. Dan Uzia melakukan apa yang benar. Alkitab mengatakan Uzia hidup dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang berkenan di mata Allah. Dan akibatnya bahwa ada perkenanan Allah di dalam setiap langkah Uzia. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 26, Allah membuat segala yang dikerjakannya berhasil, ya. Sama seperti Raja Daud berkata di Mazmur, apa saja yang diperbuatnya berhasil ketika dia hidup dengan merenungkan kitab Taurat dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya. Segala yang dikerjakannya berhasil, yang artinya bahwa Raja Uzia di dalam posisinya sebagai raja, ya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan keberhasilan di dalam kepemimpinannya. Allah memberikan apa saja kepada Raja Uzia, ya, kemenangan melawan orang Filistin, menghancurkan ada 3 tembok, yaitu tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Dan bahkan Raja Uzia menguasai seluruh wilayah tersebut. Ya. Orang-orang Amon mulai takut dengan Uzia dan supaya tidak mengalami tekanan yang lebih lagi dari Raja Uzia, apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya membayar upeti kepada Raja Uzia. Ya. Dan Tuhan membuat nama Raja Uzia menjadi termasyur sampai ke negeri Mesir. Bahkan kalau di 2 Tawarik kita bisa baca nama Uzia, Raja Uzia terkenal dan termasyur sampai kepada negeri-negeri yang jauh. Ya, Alkitab hanya menuliskan negeri-negeri yang jauh. Artinya bahwa sampai kepada tempat-tempat yang jauh, nama Uzia itu sangat terkenal. Ketika mendengar nama Uzia, semua raja-raja yang lain, semua pemimpin bangsa-bangsa tahu bahwa itu adalah seorang raja yang sangat hebat, pemerintahan yang hebat, negeri yang kuat, negeri yang hebat. Ya. Dan Tuhan limpahkan itu semua. Tuhan berikan itu semua. Bahkan kalau kita baca lagi, luar biasa prestasi yang dimiliki Uzia, bahwa Raja Uzia unggul di segala bidang, baik itu militer di dalam segala teknologinya untuk peperangan. Ya, dia memiliki orang-orang yang cerdas untuk boleh menciptakan senjata perang, alat perang yang lebih canggih dari lawannya sehingga menjadi sangat ditakuti di dalam sebuah peperangan, ya. Bahkan di dalam pertanian, ya, Raja Uzia memiliki lahan ladang yang subur ataupun orang-orang yang expert di bidang pertanian, dan di dalam teknologi semua itu mereka sangat diberkati, ya. Tetapi kita masuk ke 2 Tawarik 26 ayat 16. Kita buka 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat ke-16. Ya, apa yang terjadi kepada Raja Uzia, kepada hatinya? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati atau menjadi sombong. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya. Lihat bahwa Alkitab mencatat dan menjelaskan ia menjadi kuat setelah ia menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat. Ya, artinya sebelumnya sebenarnya kerajaan itu tidak ada dalam posisi yang kuat, tetapi Tuhan menganugerahkan kekuatan, Tuhan menolong, dan Uzia menjadi kuat. Apa yang terjadi? Menjadi tinggi hati. Dan dia melakukan hal yang merusak, ada hal-hal yang tidak berkenan, ataupun yang melanggar ketetapan Allah pada saat itu, yaitu hukum-hukum Taurat Tuhan. Ya. Dan kita baca di ayat selanjutnya, saudara bisa selesaikan, kita bisa lihat bahwa Allah merendahkan Uzia, Tuhan menimpakan tulah, yaitu suatu penyakit, kusta, kepada Uzia. Yang akhirnya ia harus disingkirkan, diasingkan dari jabatannya. Ya, kenapa? Karena penyakit kusta saat itu jelas dari orang
Israel adalah penyakit yang sangat berbahaya, sangat menular, dan itu adalah suatu kenajisan. Ya, kita lihat Uzia mendapatkan itu, dia berlari dari rumah Tuhan dan dia diasingkan, dia direndahkan serendah-rendahnya. Dari posisi dia yang sangat tinggi sebagai seorang raja yang dihormati sampai dari negeri-negeri yang jauh, yang terjadi adalah Uzia ada di dalam posisi yang sangat rendah. Kenapa? Sederhana tadi, karena Alkitab mencatat, ia menjadi tinggi hati, ia menjadi orang yang sombong. Ya. Kita buka di Matius 23, kita buka di Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Ya, kita akan sama-sama baca. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi prinsipnya sederhana, bahwa kalau kita lihat tadi dari Raja Uzia, dari posisi dia yang sangat luar biasa, dia sebagai bahkan dikatakan seorang tokoh dunia, seorang raja yang menguasai dunia saat itu, bahwa tidak ada orang yang terlalu kaya, tidak ada orang yang terlalu hebat, tidak ada orang yang terlalu kuat bagi Allah untuk Allah merendahkan serendah-rendahnya orang tersebut. Ya. Dan sebaliknya juga tidak ada orang yang terlalu miskin ataupun orang itu terlalu lemah sehingga Allah tidak sanggup atau tidak bisa mengangkatnya kepada posisi yang tinggi. Ya, kita bisa ingat, ya pasti semua akan langsung teringat. Oh iya, ada orang yang dalam posisi begitu rendah, begitu hampir boleh dikatakan nggak punya harapan, nggak ada masa depan, yaitu Yusuf. Bagaimana dia dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain, dibuang di sumur, hampir dibunuh, dijual sebagai budak, kemudian masuk lagi ke penjara, dan dari penjara Tuhan angkat dari seorang narapidana, orang yang tidak mungkin sangat-sangat tidak punya harga diri dulu di masa itu, bukan harga diri, maksudnya tidak punya nilai. Orang yang di penjara pastinya orang anggap sebagai sampah masyarakat. Tuhan angkat dia menjadi pemimpin di wilayah Mesir. Ya, semua ingat, semua pasti tahu mengenai cerita Yusuf. Ya, ada lagi satu cerita bagaimana Tuhan juga merendahkan yang ketika dia seseorang itu boleh dikatakan tinggi hati. Kita ingat sebuah cerita, yaitu cerita kapal Titanic. Pada masanya Titanic adalah kapal yang diciptakan, adalah salah satu kapal yang terbesar yang pernah diciptakan pada zaman itu. Kalau sekarang sudah ada yang lebih besar lagi dari Titanic, ya. Nah, penemunya atau penciptanya berkata, ya kenapa? Kenapa kali begitu spektakuler berita ini, begitu tersebar hebat, kapal ini begitu besar. Inilah kapal yang mengangkut ribuan orang, ya. Dan begitu besarnya sehingga dan begitu hebatnya dan dilengkapi dengan mesin yang begitu luar biasa dan teknologi yang saat itu dianggap teknologi yang paling maju. Penemunya, penciptanya atau kreatornya berkata bahwa ini adalah kapal terhebat yang akan menjelajah lautan, dan bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita semua sudah tahu ceritanya, yaitu ketika kapal itu berlayar ke lautan yang luas, ya, dia menabrak menabrak gunung es, dan lambung kapal itu pecah dan tenggelam. Ya, mungkin saudara sudah pernah nonton filmnya, ya, Titanic gitu, ya. Nah, itu adalah pertama kali kapal itu berlayar, ya, dan kapal itu akhirnya tenggelam dan menimbulkan kehancuran dan bahkan banyak sekali yang tewas pada saat itu. Ya, kita lihat tinggi hati sekali, ya. Penemunya berkata tidak ada bahkan Allah sendiri pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Itu statementnya, ya, tenggelam. Ya, sehingga jelas tidak ada yang terlalu kuat di hadapan Allah untuk Allah rendahkan serendah-rendahnya. Jadi kita mau lihat, dan kita sekarang mulai bertanya, mengapa kesombongan atau tinggi hati mendatangkan kehancuran dan menghambat pertumbuhan kerohanian seseorang? Yang pertama, jelas Allah tidak suka dengan kesombongan, ya. Kita tahu salah satu malaikat dari Tuhan jatuh akibat satu dosa, yaitu kesombongan. Tuhan usir.
kerajaannya Tuhan usir dari surga, yaitu ya si iblis Tuhan usir, ya, karena dia mulai sombong, mulai tinggi hati, ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Ya, kenapa? Karena dia diciptakan begitu indah, ya, diciptakan begitu luar biasa. Alkitab katakan dia begitu indah dan penuh dengan hikmat, ya. Dan dia mulai sombong dan mulai mau hendak menyamai yang maha tinggi, ya. Tuhan usir, Tuhan rendahkan, Tuhan lempar dia keluar dari sorga. Ya, jadi nggak main-main sebenarnya dosa tinggi hati, ya, dosa kesombongan itu sebenarnya dosa yang mungkin saya katakan adalah dosa yang pertama kali muncul gitu, ya, dosa yang pertama kali ada gitu. Baik, kita lihat kenapa kesombongan mendatangkan kehancuran, bahkan menghambat kerohanian. Yang pertama, seperti apa itu? Orang sombong itu sebenarnya adalah orang yang sulit bertobat. Saya katakan orang sombong itu adalah orang yang sulit bertobat. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu, dia tidak pernah merasa salah. Dia merasa dirinya selalu benar. Ataupun sebenarnya dia tahu dia salah, tapi dia tidak suka mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Padahal salah satu kunci untuk mengalami kemajuan adalah memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri, bahkan secara kontinu memperbaiki diri, atau yang disebut secara kontinu melakukan introspeksi atau evaluasi terhadap diri sendiri. Dalam hal apa? Dalam segala bidang, ya, bukan hanya dalam bisnis, bukan hanya dalam pekerjaan. Saya ambil salah satu contoh dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan suami istri, ya. Tidak jarang kita dapati sebuah hubungan suami istri ada di dalam posisi yang menyedihkan ataupun dalam posisi yang hampir mengalami keretakan ataupun sudah mengalami keretakan, hampir mengalami perceraian sederhana. Kenapa? Karena suami atau istri atau bahkan dua-duanya merasa dirinya benar. Mereka mengatakan si istri yang salah. Suami mengatakan istri yang salah dan sebaliknya istri mengatakan suami yang salah. Demikian. Bahkan ada pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, entah suami entah istri itu tidak pernah minta maaf kepada pasangannya. Ya, jarang minta maaf atau sulit minta maaf kepada pasangannya. Ketahuilah kalau kita atau saudara atau saya sendiri sulit minta maaf kepada pasangan, sebenarnya sudah ada bibit tinggi hati, kesombongan dalam hidup kita. Ya, dan Tuhan tuh nggak suka dengan hal itu, ya. Sehingga terjadilah kehancuran rumah tangga akibat tinggi hatinya kita, sombongnya kita. Ya, kita mau berubah tentunya, ya, sebagai suami, sebagai istri, yuk mulai berubah. Kalau sulit minta maaf, ketahuilah Anda orang sombong. Saya katakan aja langsung orang sombong kalau sulit minta maaf. Kau tinggi hati, kau mengalami kehancuran, kau pasti mengalami kehancuran, ya. Yang kedua, orang sombong itu egois dan cenderung mudah tersinggung karena dia self-service, ya, dia self-center, dia kepada diri dia sendiri. Kenapa? Karena bagi orang sombong itu merupakan tindakan yang merendahkan dirinya jika dia harus berkata maaf, meminta maaf kepada orang lain. Paling gampang tersinggung karena hal yang paling mahal dalam hidupnya itu adalah harga dirinya. Dan dia ingin dirinya selalu dianggap penting, benar, dan selalu diperhitungkan, ya. Jadi yang kedua adalah orang sombong itu egois dan cenderung mudah tersinggung, ya. Yang ketiga, seperti apa orang sombong? Kenapa dosa kesombongan ini membawa kehancuran dan juga menghambat kemajuan kerohanian? Ya. Yang ketiga, orang sombong itu sulit mengakui anugerah Tuhan. Ya, kenapa? Ya, karena orang sombong sulit menyadari bahwa segala sesuatu yang diraihnya hari ini, yang didapatnya saat ini, itu semuanya sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Itu semuanya berasal dari Tuhan. Ya, dia berpikir bahwa karena dia kuat, karena dia hebat, dia mampu, dia pintar, dia sanggup, dia pikir itu hasil pekerjaannya sendiri. Ya, jadi orang sombong sulit mengakui anugerah Tuhan. Yang keempat, ya, orang sombong ataupun orang yang tinggi hati akan berontak waktu diproses Tuhan. Kenapa? Karena hal yang paling berat bagi orang yang tinggi hati adalah prosesnya Tuhan. Ya, sebenarnya proses bukan hanya ketika kita mengalami lembah yang sulit, bukan hanya ketika kita mengalami kondisi yang sulit, tapi ketika kita ada pada posisi yang tertinggi, itu pun sebenarnya adalah waktu kita diproses Tuhan. Ya,
Semua orang Kristen pasti akan mengalami proses dari Tuhan, sehingga kita tidak usah hindari proses dari Tuhan. Kenapa? Karena hidup orang Kristen yang tanpa melalui prosesnya Tuhan adalah kehidupan seorang Kristen yang belum matang, ya. Tetapi ketika seorang Kristen sudah diproses, hidup seseorang itu diproses oleh Tuhan melalui hal-hal yang sulit dalam hidupnya, bahkan tidak jarang kita lihat sampai kepada titik nadir, titik yang depresi dalam hidup seseorang itu, dan akhirnya dia sanggup melewati semua itu walaupun penuh dengan air mata. Dia sadar pada akhirnya bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan dari Tuhan, sehingga ia sadar dan dia tidak berani meninggikan dirinya, tidak berani tinggi hati, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan karena dia sudah sadar bahwa semua itu adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan, ya. Yang kelima, kenapa orang yang sombong, tinggi hati itu sulit mengalami kemajuan dalam kerohanian, bahkan merusak hubungan, gitu ya, merusak dan menghancurkan? Yaitu karena orang sombong sulit mengakui kelebihan dan kemajuan orang lain, ya. Menangis dengan orang yang menangis itu sebenarnya tidak terlalu sulit, ya, sebenarnya tidak terlalu sulit. Ketika kita mendengar seseorang kehilangan, katakanlah orang yang dikasihinya ada meninggal, gitu ya, pasangannya ada yang meninggal, orang tuanya, ke anaknya, atau siapa dari rekan kita pasti juga akan merasa simpati atau empati, ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit menangis dengan orang yang menangis, tetapi tertawa dengan orang yang tertawa ternyata membutuhkan kedewasaan di dalam bersikap. Sederhana, ya. Kita mungkin punya rekan dulu, punya bawahan, bahkan dulu orang ini bawahan kita yang mentor, ya, bahkan berapa level ada di bawah kita di dalam sebuah perusahaan, tetapi seiring waktu berjalan kok kecepatan dia untuk mengalami promosi itu luar biasa, sehingga bahkan saat ini dia menjadi pimpinan kita, gitu ya. Wah, gitu ya, itu nggak mudah gitu kita untuk menerima hal itu, gitu ya. Jadi tertawa dengan orang yang tertawa membutuhkan kedewasaan di dalam bersikap, ya. Baik, ya, kiranya kita tetap merendahkan hati kita. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus sendiri mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya dan hidup seperti seorang hamba. Padahal dia adalah raja segala raja. Ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan mau kita punya kerendahan hati, Tuhan mau kita hidup tidak dengan kesombongan dan tinggi hati, ya, sehingga Tuhan bisa limpahkan berkat, Tuhan bisa angkat kita bagi kemuliaan nama Tuhan, ya, karena hanya ada satu pribadi yang layak disembah, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya bagi Dialah segala hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kiranya firman untuk kesempatan kali ini dapat menegur kita, membuka hati kita, dan jika kita ada di dalam beberapa poin tadi, kita mau berubah, kita mau kembali dan berbalik kepada jalan dan firman Tuhan yang benar. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, menjagai, melindungi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dan kiranya biarlah persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kepada kesudahannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lapangkanlah